Matakna boga budak suga kabogo ulah dilila-lila langsung bae diijabkeun dikawinkeun. Wes, telat ya. Naon telat naon? Kaburu dicokot batur. Saha? Neng Uyun. Teh, bener tah? Harap nikah. Yuni kusar, pengennya sing kayak Pak Damar. Asa bro Yuni, iya resep ke Pak Damar. Kagum bae. Kagum. Insya Allah, rakyat kula ge sampun setuju. Insya Allah. Niki maksudnya apa ya? Mungkin upami Yuni sampun sah sareng kula. Landing malam pertama, Yuni maler perawan. Kontan kula tambih malih, 20 juta. Iki sekabe sing nyediani jalur penerimaan calon mahasiswa baru tanpa tes. Syaratnya minimal ranking 3, paling sekolah, syarat liane, kudu durung nikah. Orang sing kono orang. Kita marah warna yuk. Ini kan siapa sih gelem di wayu? Aki-aki pisan. Tapi lamun kita orang nerima, jadi hebat mali. Nolak lamaran, duwih sing rong balen. Bakal jodoh head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saskia Dira, selaku Master of Ceremony di acara FVC Chapter UI Dictator Special Edition, Over the Horizon, Cultural Diplomacy Through Pop Culture in the Contemporary World. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara Dictator Special Edition ini. Tidak lupa juga kami ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Mbak Mian Tiara yang telah bersedia untuk menjadi speaker pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengingatkan kembali untuk teman-teman, jangan lupa di rename dan jangan lupa untuk menghidupkan kameranya sehingga kita bisa mendapatkan talk show yang interaktif ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai FVCI dan FVCI Chapter UI Dictator Special Edition. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum familiar, Foreign Policy Community of Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan FVCI adalah organisasi nirlaba, non-politik, dan independen yang bergerak di bidang hubungan internasional. Nah, sejalan dengan Foreign Policy Community of Indonesia, FVCI Chapter Universitas Indonesia merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan internasionalisme Indonesia yang positif. Nah, FVCI Chapter UI Dictator Special Edition atau yang kepanjangan dari Direct Talk with the Actor adalah talk show yang dirancang oleh Divisi Public Relations yang mengundang narasumber ternama yang akan membahas topik-topik penting. Nah, pada kesempatan hari ini, Dictator Special Edition bertemakan Over the Horizon, Cultural Diplomacy Through Pop Culture in the Contemporary World, yang mana kita akan berdiskusi tentang pentingnya diplomasi melalui budaya yang disebarkan secara efektif dalam budaya pop di masa sekarang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, acara selanjutnya adalah sambutan dari Project Officer FVC Chapter UI Dictator Special Edition, yaitu Renita Kendra. Renita merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia jurusan Sastra Inggris angkatan 2020. Kepada Renita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah, kita semua dapat berkumpul secara virtual di sini. Kedua,
Saya ingin berterima kasih kepada jajaran Badan Pengurus Harian Divisi Public Relations, Board of Executives, Vice Project Officer saya, dan rekan-rekan panitia yang sudah membantu dalam merancang kegiatan ini dari jauh-jauh hari, hingga sampailah kita di hari pelaksanaan ini. Saya juga ingin berterima kasih banyak kepada Mbak Miantiara selaku narasumber kita hari ini yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan berbagi pengetahuan dengan kita semua. Tak lupa, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah mau hadir dan mengikuti acara ini. Seperti yang kita ketahui, diplomasi budaya melalui budaya populer merupakan hal yang sangat umum terjadi akhir-akhir ini dan tentunya didukung oleh globalisasi menggunakan teknologi yang semakin berkembang. Kita seringkali tidak sadar bahwa hal-hal yang kita lakukan, lihat, dan buat seperti menonton film, mendengarkan lagu, dan memakan makanan asing dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari hasil diplomasi melalui budaya populer. Semoga diskusi kita pada malam hari ini dengan Mbak Miantiara bisa menambah pengetahuan teman-teman semua, termasuk saya juga, terutama mengenai budaya populer dan diplomasi budaya. Terakhir, saya ingin mengucapkan bahwa it's an honor for me untuk menjadi Project Officer di acara penutup tahunan FPCI Chapter UI. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Indonesia, Board of 2021. Thrive with Intelligence. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Renita atas sambutan hangatnya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Tasya Asila Ramadina selaku Presiden FPCI Chapter UI Board of 2021. Tasya merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Kepada Tasya, dipersilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan juga selamat datang hadirin di FPCI Chapter Dictator Special Edition dan juga selamat datang kepada our speaker, Mbak Miantiara. Terima kasih banyak Mbak atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kekan selaku Project Officer dan juga kepada Diva selaku Vice Project Officer untuk acara malam hari ini dan juga tentunya teman-teman dari Divisi Public Relations. Topik malam hari ini sangat menarik ya, mungkin berbeda dengan topik-topik sebelumnya, bahas tentang ini salah satu bentuk soft power diplomacy. Kalau kita bahas tentang kesenian, rasanya sudah banyak sekali karya-karya yang disumbangkan juga untuk negara ini. Karena kalau kita bahas tentang diplomasi nggak melulu selalu dari militer, nggak melulu dari politik ataupun juga government, tapi juga salah satunya bisa dari kesenian. Mungkin dari dulu ketika Indonesia mau merdeka sudah banyak sekali juga pelakon seni yang menyumbangkan karya-karyanya untuk turut membantu untuk menuju ke kemerdekaan Indonesia. Semakin hari industri perfilman Indonesia juga rasanya semakin berkembang lebih baik, semakin maju juga, dan kita tentunya sebagai masyarakat Indonesia we have to support pelakon seni yang sudah berusaha menciptakan karya yang luar biasa juga, dan tentunya karya-karya Indonesia ini banyak juga sudah dinikmati oleh bangsa-bangsa lain gitu ya. Mungkin kalau kita lihat juga sekarang masing-masing negara lain udah punya hasil mereka gitu ya. Kita tahu di Korea seberapa hype-nya salah satu boybandnya mungkin BTS gitu. Kita tahu ada Hollywood juga, mungkin ada Bollywood juga, Indonesia juga punya sendiri karyanya yang saya rasa juga itu suatu bentuk diplomasi dari masing-masing negara untuk menjalin hubungan yang baik dengan bangsa lain. Dan juga malam hari ini kita ingin tahu tentunya perspektif dari speaker kita malam hari ini, seperti apa sih kontribusi yang diberikan sebagai pelakon seni untuk Indonesia, karena pada dasarnya kita semua ingin memberikan kontribusi untuk Indonesia, namun dari cara yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang dari segi kesehatan, ada juga yang dari bidang politik, ada dari segi ekonomi, pun juga dari segi kesenian. Mungkin saya harap malam hari ini insight-nya akan bermanfaat untuk kita semua, kita punya perspektif baru juga, dan juga mudah-mudahan talk show-nya akan sangat seru dan menarik malam hari ini, dan jangan lupa untuk aktif bertanya kepada speakernya karena malam hari ini pembicaranya sangat luar biasa, sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya yang sangat padat mungkin ya.
Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. FPCI Chapter 3, Board of 2021, Thrive with Intelligence. Baik, terima kasih Tasya atas sambutannya. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita yang akan memandu jalannya sesi pada acara hari ini. Perkenalkan, moderator acara hari ini adalah Diva Zahra. Diva merupakan mahasiswi Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Diva juga memiliki banyak pengalaman. Nah, adapun beberapa di antaranya adalah Jawa Barat Future Leader Scholarship Awardee, Research Intern di Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ex-corporate culture intern di Grab Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, kepada Diva, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Dia atas perkenalan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, namaku Diva Zahra yang pada hari ini akan memoderatori serta memandu jalannya sesi talk show pada FECI Chapter UI Dictator Special Edition Over the Horizon, Cultural Diplomacy Through Pop Culture in the Contemporary World. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh MC sebelumnya, hari ini kita telah kedatangan seorang perempuan yang sangat bertalenta dengan segudang prestasinya. Nah, namun sebelumnya, izinkan aku untuk terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita pada acara hari ini, yaitu Mbak Mian Tiara. Oke, jadi Mbak Mian Tiara ini telah beberapa kali berperan di berbagai film pendek maupun panjang yang sudah nggak asing lagi ya di telinga kita, seperti Yuni tahun 2021, yang tadi trailer baru saja kita mainkan, kemudian juga di Perempuan Tanah Jahanam tahun 2019. Dan baru-baru ini Mbak Mian juga mendapatkan Piala Citra untuk kategori tema musik terbaik pada Festival Film Indonesia 2021 dengan lagu berjudul Di Bawah Langit Raksasa untuk film Penyalin Cahaya. Kemudian Mbak Mian juga pernah memenangi Anugerah Musik Indonesia tahun 2019 untuk kategori Best Jazz Album untuk album Simak Dialog Gong. Kemudian Mbak Mian juga pernah memenangi Anugerah Musik Indonesia tahun 2003 untuk kategori Best Jazz Song untuk lagu Mimpi dan Rumah Ketujuh. Nah, lagu tersebut juga sekaligus memenangi Festival Film Bandung tahun 2003 untuk kategori Best Score or Soundtrack. Wah, luar biasa sekali nih Mbak, pengalaman dan pencapaian Mbak Mian ini nih. Aku pribadi jadi nggak sabar sih Mbak untuk ngobrol-ngobrol dengan Mbak Mian. Oke, aku pengen langsung sapa Mbak Miannya. Halo Mbak Mian, selamat malam. Apa kabar nih? Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sini, udah mau ikut ngobrol-ngobrol di sini, sharing. Ini kalau tadi diperkenalkan juga teman-teman dari komite, moderator, panitia di sini semuanya generasi muda yang hebat-hebat. Jadi aku merasa, siapa aku? Kalian ini hebat-hebat semua loh. Jadi ya terima kasih. I'm honored to be here. Thank you. Kita yang honored sih Mbak, ini kedatangan sosok Mbak Mian nih. Semoga Mbak sehat selalu ya. Ini aku ingin terlebih dahulu mengucapkan sekali lagi selamat datang di FECI Chapter UI Dictator Special Edition. Dan aku berharap kita bisa ngobrol-ngobrol banyak ya Mbak selama 1 jam ke depan. Ya. Nah, Mbak, hari ini nih adalah hari yang spesial banget ya, karena tepat hari ini film Yuni sudah mulai tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Ini keren banget sih, karena kita bisa langsung ngobrol sama Mbak Mian di hari yang sama dengan rilisnya film Yuni. Nah, ini penantian yang panjang loh Mbak, karena jujur aku udah nonton yang versi festivalnya kan, dan pas tahu bahwa emang ada versi bioskopnya dengan jalan cerita yang sedikit berbeda, aku langsung nggak sabar banget sih Mbak untuk nonton. Nah, ini biar nanti ngobrol-ngobrol makin seru dan lebih dalam ya, kita nonton trailer Yuni dulu kali ya Mbak? Boleh. Sekali lagi nih. Oke, aku udah siapin waktu untuk kita nonton bareng-bareng. Oke, kepada panitia boleh dimainkan lagi trailernya. Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan dan mewajibkan tes keperawanan bagi seluruh siswi. Emang nggak mau pacaran di tempat sepi kok? Ngapa dibayar sih? Didelengi bae. Suaranya merana ko. Matakna, lamun boga budak suga kabogoh ulah dilila-lila. Langsung diijabkeun, dikawinkeun. Telat ya.
Nah, udah telat naon. Kaburu dicokot batur. Saha? Neng Uyun. Teh, bener tah. Teh harap nikah. Yuni kusar. Pengennya sing kayak pada Amar. Masa bro Yuni? Iya resep ke pada Amar. Kagum baik. Kagum. Insya Allah, rakyat kula ge sampun setuju. Insya Allah. Niki maksudnya apa ya? Mungkin upami Yuni sampun sah sareng kula. Laneng malam pertama Yuni maler perawan. Kontan kula tambih malih 20 juta. Diani, jalur penerimaan calon mahasiswa baru tanpa tes. Syaratnya minimal ranking 3, ning sekolah, syarat liane, kudu durung nikah. Lamaran sing kemarin. Kita marah warna yuk. Mendingan siapa sih gelem di wayu? Aki-aki pisan. Tapi lamun kita orang nerima, jadi hebat mali. Nolak lamaran, duwih sing rong balen. Bakal jodoh head. Wah, keren banget, Mbak. Aku seneng banget nih ada film yang ngangkat isu ini ya, karena memang isu ini nih penting untuk disuarakan gitu ya, tentang bagaimana hidup perempuan itu dikekang sedemikian rupa gitu oleh budaya patriarki. Aku melihat juga bahwa Yuni di sini tuh diletakkan di posisi yang nggak seharusnya gitu. Makanya kenapa di filmnya banyak dibacakan puisinya Sapardi kan yang hujan di bulan Juni, karena hujan itu kan seharusnya nggak di bulan Juni ya, dan perempuan itu memang nggak seharusnya hidup di dalam belenggu patriarki gitu. Jadi aku ngeliat filmnya seperti itu sih Mbak. Jadi teman-teman nih habis ikut diskusi malam ini bisa langsung booking tiketnya di bioskop atau langsung datang ke bioskop besok, karena pas banget kan besok hari Jumat gitu menjelang weekend, daripada bingung mau ngapain mending nonton film Yuni di bioskop gitu. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Oke. Terima kasih Diva. Iya, terima kasih juga Mbak. Nih karena tadi kita udah menyaksikan trailer Yuni, selanjutnya kita akan langsung ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Mian. Oke Mbak, untuk memulai nih biar teman-teman semua di sini lebih kenal dengan sosok Mbak Mian, boleh dong Mbak ceritain sedikit tentang latar belakang Mbak gitu sebagai pegiat seni, mungkin dari pendidikan hingga kesibukan saat ini seperti apa sih Mbak? Oke, awalnya mulai suka musik itu memang dari SD ya, dari SD terus sempat belajar gitar juga, lalu punya band di sekolah sampai akhirnya lulus dan diajak untuk kolaborasi bersama Indra Lesmana. Jadi sebetulnya waktu itu masuk ke industri musik itu sebagai penulis lirik. Gitu. Jadi beberapa tahun setelahnya baru memberanikan diri untuk bikin album, gitu, punya album sendiri, nulis liriknya, nulis lagunya sendiri, dan dari tahun 97 itu sampai 2018 saya fokus di musik, dan di tahun 2018 itu belajar acting di bengkel acting Kuma, dan di situ aku memutuskan untuk mau fokus di film gitu, mau fokus di film karena itu juga salah satu media ekspresiku untuk bersuara, dan aku ingin melakukan itu sebelum waktuku selesai nih gitu. Aku ingin melakukan satu hal yang memang aku juga suka gitu, dan ingin membuat ya mudah-mudahan bisa memberi satu perubahan untuk isu-isu yang ada di sekitar kita dan bisa membuatnya jadi lebih baik. Gitu. Akhirnya sampai sekarang ya ikut, ada beberapa terlibat di film pendek, terus film panjang juga gitu. Dan ya setiap kali mendapat kesempatan untuk berproses itu adalah satu kesempatan untuk belajar. Gitu. Sama juga seperti malam ini berada bersama teman-teman di sini, aku percaya banget aku juga akan belajar banyak dari teman-teman semua. Jadi ya aku lebih suka menyebutnya ini sesi atau diskusi dan sharing gitu. Jadi tidak ada yang
yang lebih tahu atau paling tahu gitu. Kita semua punya pengalaman masing-masing yang bisa di-share dan kita pasti bisa saling berbagi pengalaman dan belajar bersama. Wah, Mbak, ini menarik sih karena jalannya berliku-liku ya. Mulainya dari penulis lirik, kemudian bikin album, baru terjun ke dunia acting. Ini kayak semuanya udah dicobain gitu sama Mbak Mian. Oke. Medianya emang kayaknya medianya ini sih memang di seni gitu. Iya, karena kita ngobrol santai aja kan ya. Jadi kita kalau teman-teman ada yang mau menimpali atau apa juga silahkan. Aku merasa bahwa di seni ini aku punya kebebasan. Aku punya ruang aman juga gitu untuk berekspresi tanpa ada penghakiman. Aku merasa ini apa yang aku suarakan, apa yang aku ciptakan itu memang sesuatu yang menjadi keresahanku atau hal-hal yang ingin aku sampaikan ke publik secara personal. Jadi memang aku lebih senang kalau lebih personal sih jatuhnya gitu. Jadi lebih dekat gitu di hati itu lebih dekat, lebih hangat gitu rasanya. Iya, jadi seni memang adalah ruang aman ya bagi Mbak untuk berekspresi gitu. Nah, aku pengen tarik ulur ke belakang nih Mbak. Tapi kenapa sih Mbak, kenapa Mbak memutuskan untuk berkarir, fokusnya itu, halo? Iya, dia serius sekali, nggak apa-apa ya teman-teman. Iya nggak apa-apa. Iya Mbak, jadi kenapa sih fokusnya pengennya berkarir di bidang musik dan film gitu? Apakah memang hobi dari kecil atau ada peran orang tua dan keluarga juga gitu? Orang tua juga mensupport ya, karena waktu itu kan juga pas masih kecil diberi kesempatan gitu untuk les musik, terus nari gitu, tari tradisional juga, tari Jawa, tari Bali gitu. Jadi memang diberi kesempatan untuk mengenal lingkungan dari kacamata seni sih kalau aku ya ngelihatnya gitu. Dan buatku itu jadi akhirnya ketika SMA aku merasa bahwa musik atau seni gitu ya itu memang jadi jalan hidupku gitu, pilihan hidupku. Oke, ini menarik sih. Mbak, selanjutnya aku juga penasaran Mbak. Mungkin bisa diceritain Mbak pengalaman Mbak. Kan Mbak kan tadi udah bilang bahwa Mbak menulis lirik, dari awal menulis lirik, kemudian menulis lagu, menulis album, terus juga berperan di berbagai film pendek maupun panjang. Nah, mungkin Mbak bisa ceritain Mbak pengalaman yang paling menarik, memorable gitu buat Mbak selama berkarir di bidang musik dan film. Oke. Yang paling aku ingat dan aku bawa sebagai bekal untuk terus berproses itu adalah belajar untuk mencintai proses itu sendiri. Bahwa kita tidak pernah sampai titik 10 gitu, sampai titik sempurna gitu. Jadi memang itu terus harus kita lakukan gitu. Ketika kita selesai satu proses, kita akan memulai satu proses yang lain gitu. Dan bukan berarti setelah kita menyelesaikan satu proses itu kita udah lulus, kita udah jago gitu. Jadi memang dan aku juga ikut teater dan buatku itu juga salah satu wadah supaya selalu ingat gitu untuk kembali ke titik nol gitu. Karena kadang-kadang kita juga dengan pencapaian atau prestasi yang sudah kita dapat, kadang-kadang sebagai manusia juga kayak oke, saya udah dapat ini gitu. Tapi aku ingin selalu ingat gitu bahwa ayo balik lagi ke awal gitu. Belajar lagi dari awal gitu. Karena memang dengan begitu kita bisa menghidupi hidup gitu, dan mudah-mudahan bisa menjadi orang yang berguna untuk sekitar ya, untuk masyarakat gitu, atau bahkan untuk lingkungan yang terkecil dulu deh gitu. Kamu nggak usah di-mute, Diva, nggak apa-apa. aku nervous Mbak, ini malam ini benar-benar nervous banget. Oke, jadi tadi ini ya suatu hal yang kita bisa pelajari semua ya, karena Mbak bilang tadi bahwa belajar
yang penting tuh adalah belajar untuk mencintai proses itu sendiri gitu. Karena ketika selesai satu proses, kita akan mulai proses yang lain gitu. Dan itu akan terus berlanjut selama kita hidup. Dan itulah yang membuat Mbak Mian untuk terus jalan mencari hal dan tidak puas gitu ya atas apa yang udah dicapai. Nah, Mbak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang pengalaman Mbak dan bagaimana Mbak sangat mencintai seni dan bagaimana seni berperan banget di hidup Mbak. Nah, kemudian ini kita lanjut ke pertanyaan yang sedikit substantif karena pertanyaannya ada di judul webinar kita nih. Menurut Mbak, menurut Mbak sendiri apa sih itu diplomasi budaya atau cultural diplomasi? Aku berusaha menjelaskan sesederhana mungkin karena memang aku memilih untuk seperti itu sih gitu. Jadi kalau buatku cultural diplomasi itu adalah kita hidup bertetangga, kita hidup baik itu kita di kompleks atau kita bernegara gitu kan, kita juga punya tetangga-tetangga yang lain nih gitu. Dan menurutku itu kita sebagai manusia yang punya keragaman itu bisa jadi salah satu cara atau ya sih it's a mean to deliver untuk memperkenalkan kita punya adat seperti apa. Itu sebagai cara untuk memperkenalkan apa yang biasa kita lakukan ke yang lain gitu, yang tidak mempunyai mungkin tidak mempunyai nilai yang sama gitu, tapi it's a way untuk to get to know, sederhananya to get to know each other gitu, dan berharap bisa terbangun satu respect dari situ gitu. Oke, ini poin yang bagus, Mbak. Supaya terbangun suatu respect dari diplomasi budaya yang telah kita lakukan ya. Dan berarti ya, jadi kayak supaya kita bisa saling sama-sama tuh menghargai perbedaan gitu. Kalau aku melihatnya ya. Gitu. Jadi memang dan tidak bisa dipaksakan gitu. Mungkin aku punya value atau aku punya cara yang berbeda dengan kamu gitu. Tapi dengan adanya exchange itu kita bisa saling belajar bahwa dunia ini nggak cuman segini gitu. Iya. Broad gitu, banyak banget nilai-nilai yang ada gitu, adat istiadatnya gitu. Jadi menurutku dengan menyadari atau mempelajari adanya itu, kita bisa saling menghargai sih satu sama lain gitu. Betul Mbak, betul banget. Aku setuju banget. Karena menurutku juga yang bikin suatu konflik ada tuh karena mereka satu sama lain kurang memahami satu sama lain gitu. Jadi kurang empati, kurang simpati, dan melalui diplomasi budaya ini kita bisa memberikan value yang kita punya, memperkenalkan sehingga orang lain at least yang bisa mereka lakukan adalah berempati terhadap apa yang kita alami gitu ya. Nah, ya betul. Oke Mbak, aku juga penasaran Mbak. Menurut Mbak, bagaimana sih diplomasi budaya ini dapat berkontribusi gitu terhadap promosi budaya nasional? Sebetulnya sangat bisa karena aku ingat ucapan seorang teman, seorang sahabat yang sudah almarhum gitu. Dia pernah bilang, kita ini seniman perlu dipelihara gitu, dipelihara oleh negara karena kita adalah orang-orang yang melakukan itu gitu, diplomasi budaya. Kita bisa memperkenalkan apa yang kita punya di negara kita ke negara-negara yang lain gitu. Dan ketika kita saling mengenal dan kita melihat adanya satu kesempatan untuk bekerja sama di kemudian hari gitu, seperti kolektif gitu, kerja kolektif itu kan sesuatu yang kamu dari mana, aku dari mana, punya background yang lain-lain gitu, dan ketika itu terjadi satu fusi gitu ya, dan itu semua tergabung di situ, semuanya keluar di situ, dan kita bisa bikin sesuatu yang baru gitu, yang mungkin aku punya satu pemikiran yang tidak terpikirkan sama teman satu kelompokku umpamanya gitu. Tapi yang lain juga bisa memberikan satu
pendapat, dan itu juga bisa jadi beragam, dan keberagaman itu sebetulnya yang bikin meriah dan sangat apa ya, kalau aku tuh melihatnya, aku tuh semakin seneng gitu, semakin beragam tuh semakin besar possibilities-nya untuk kita bisa bikin berbagai hal baru, dan kita bisa membahas masalah-masalah yang ada, dan kita bisa punya point of view atau solusi-solusi yang mungkin tidak pernah terpikirkan ketika kita hanya berpikir sendiri gitu, atau di dalam kelompok yang cara berpikirnya sama. Oke, Mbak. Selanjutnya, Mbak, ini kita bakal ngomongin lebih lanjut lagi tentang diplomasi budaya, tapi aku pengen, karena Mbak juga background-nya lebih banyak bermain di film, kemudian ngisi soundtrack film juga. Nah, Mbak, aku penasaran, menurut Mbak seberapa kuat sih potensi film itu sendiri untuk melangsungkan diplomasi budaya gitu, seperti misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun promosi budaya, karena kan kita bisa lihat gitu bagaimana Amerika lewat film-film Hollywood-nya berusaha ya istilahnya melancarkan misi promosi budayanya dan ideologi-ideologi yang pengen mereka tanam gitu ke audiens mereka. Sementara itu juga yang tadi Kak Tasil sudah bilang bahwa akhir-akhir ini kita lihat ya banyak film-film Korea, kita banyak makan makanan Korea di rumah tuh kayaknya ada gitu frozen food-nya Korea itu kayak udah jadi hal yang lumrah gitu kan. Nah, menurut Mbak memang seberapa kuat sih potensi film itu untuk melangsungkan diplomasi budaya gitu yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun promosi budaya Indonesia? Sangat kuat sekali sih. Film itu sebetulnya menurutku adalah bentuk seni yang paling komplit. Itu jadi ada musik, ada gambar gitu, dan memang dengan gambar itu visual itu bisa sangat ketika kita melihat visual, karena gini, tidak semua orang juga bisa memahami atau menangkap esensi dari satu jenis musik umpamanya gitu. Tapi ketika kita melihat gambar gitu, banyak sekali yang bisa diceritakan gitu. Dan dari cerita-cerita yang diangkat dan dibikin film, negara-negara yang lain gitu yang melihat karya-karya film dari negeri kita Indonesia gitu ya, mereka bisa tahu gitu, oh ini bahwa manusia Indonesia ini seperti ini gitu, mereka apa yang sedang dialami, apa yang sedang menjadi challenges dari negara kita gitu, dan itu yang menurutku udah jadi satu apa ya, aku mencari kata yang tepat, kayak bahan atau materi yang paling komplit gitu. Ketika kita melihat, oke, kayak kita ini just say kayak Bollywood gitu, kita juga dari film-film India kan kita tahu gitu, oh kulturnya mereka seperti ini gitu. Dan menurutku itu bisa sangat mungkin membuka pintu-pintu yang lain gitu. Kita banyak sekali sih belajar gitu, kayak aku suka sekali nonton kayak film-film Iran gitu. Aku tahu di situ dari film-film mereka gitu kayak Asghar itu juga bahwa bagaimana perempuan juga punya punya space yang sempit gitu untuk bisa berpendapat dan lain-lain gitu. Dan juga demikian dengan film Yuni umpamanya gitu yang aku lihat betapa kita mungkin kalau di Jakarta nggak terlalu berasa ya karena kan kita udah diverse banget dan sudah sangat open gitu. Tapi kalau di daerah-daerah itu masih sangat kuat gitu nilai-nilai tradisinya gitu, dan banyak sekali stigma-stigma yang masih dijalankan dan membuat anak-anak mudanya gitu mereka tidak bisa, terutama perempuan gitu, nggak bisa untuk berekspresi dengan sebebas-bebasnya gitu, dan jadi kayak stuck gitu loh di satu tempat, kayak kita mau berkembang, kita mau punya mimpi nggak bisa gitu karena ya udah perempuan ngapain sih habis sekolah masuk tinggi-tinggi kawin aja, balik lagi ke dapur. Iya kayak gitu. Nah aku menurutku dengan adanya film-film yang mengangkat cerita-cerita yang kultural seperti ini gitu, kita juga bisa tahu apa yang menjadi
concern dari kita gitu, dari mungkin lingkup paling kecilnya tuh dari si sutradara sendiri gitu, punya keresahan seperti itu gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu, kita nggak sering nonton film, kalau aku ya sekarang gitu berusaha untuk bisa sering nonton film, aku jadi nggak tahu kondisi di Indonesia sendiri deh, nggak usah kita ke negara lain gitu. Di negara kita sendiri tuh kayak aku nggak tahu gitu. Kayak kemarin waktu itu pas di Piala Citra ada satu film pendek yang menang Piala Citra menceritakan tentang sekelompok perempuan yang narapidana, mereka hamil dan melahirkan di sana dan anak-anaknya mereka dibesarkan di penjara gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu gitu yang membuat kita sebetulnya jadi lebih peka kan gitu sesama manusia dan masyarakat kita sendiri gitu, dan hal-hal seperti itu yang bisa jadi pembelajaran sebetulnya. Dan dari hal-hal itu sebetulnya bisa dibuat banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk baik untuk kelompok-kelompok yang ada ataupun dalam skop lebih besarnya dalam negara itu sendiri. Iya Mbak, aku setuju banget waktu Mbak Mian bilang tadi bahwa film adalah medium seni yang paling kompleks ya. Karena menurutku juga film itu adalah medium seni yang paling susah untuk dikonsumsi gitu. Karena kalau kita dengar musik kan kita cuma butuh waktu 2-5 menit, terus kalau misalnya kita ngelihat lukisan palingnya 10 menit, 5 menit. Tapi kalau film kita harus benar-benar ngasih atensi kita full, nggak bisa terdistraksi sama apa-apa selama 2 jam gitu ya. Jadi dan karena itu film jadi bisa membawa sesuatu yang sangat-sangat impactful gitu, mungkin lebih dari medium seni lainnya gitu. Nah, dengan adanya film-film yang ngangkat isu-isu kultural seperti Yuni dan Penyalin Cahaya juga ya. Jadi kita tuh kita merasa bahwa hal-hal yang sebenarnya terjadi, tapi karena kita tinggal di kota besar, makanya habis nonton film seperti Yuni itu kita jadi tahu gitu bahwa hal-hal seperti ini terjadi loh di negara kita, yang walaupun kalau kita lihat di Jakarta gedung-gedungnya tinggi ya, tapi kalau misalnya kita ke pelosok ternyata seperti itu masyarakatnya gitu. Itu kan suatu hal ada gitu kan. Iya, kalau betul kita banget. mikirnya 2021 loh Iya, gitu, masih iya, ada, betul tapi banget. ada gitu. Karena itu rasanya kayak jauh gitu loh Mbak dari hidup kita. Benar. Dan itu di situ. Iya, dan aku kalau boleh nambahin gitu, jadi waktu tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 aku ke Ambon, ada pertemuan musik waktu itu. Di situ aku berkenalan dengan seorang teman aktivis. Dia menceritakan bahwa di Ambon itu banyak sekali anak-anak perempuan yang masih belia, dipaksa nikah gitu, maksudnya dipaksa karena mereka tidak mau sebetulnya kan, karena keharusan dari lingkungan dan orang tua, mereka dipaksa menikah, dan banyak sekali yang meninggal atau keguguran gitu. Jadi tingkat kematian dari anak-anak perempuan yang masih belia itu di sana, di salah satu desa di sana tinggi gitu, karena ya mereka badannya juga secara fisik belum siap ya untuk punya anak gitu. Iya, betul. Banyak banget gitu. Jadi kayak hal-hal seperti ini ya yang penting gitu untuk dijadikan sebuah konten sebenarnya. Kan? Betul. Untuk sebenarnya balik lagi ya, untuk menyadarkan kita loh bahwa ini memang terjadi dan ini serius gitu. Oke Mbak, selanjutnya nih aku juga pengen nanya ke Mbak tentang film juga, tentang film lagi. Menurut Mbak, apa sih tantangan atau hambatan industri perfilman Indonesia saat ini gitu? Apakah dari segi regulasi pemerintahnya masih menghambat para pegiat seni untuk membuat konten-konten kreatif dan segala macam, atau gimana Mbak? Hambatan, kalau aku ngelihatnya pemerintah belum mau mensupport 100% gitu. Jadi ketika satu contoh, ketika film seperti Dendam menang ini kan piala di sana gitu, dapat award di sana, Tiger Award itu, mereka langsung dapat dari pemerintah gitu. Mereka dapat sejumlah dana yang menurutku lumayan besar gitu. Tapi yang aku tidak menyayangkannya ya, cuman kenapa harus menunggu gitu? Kenapa harus nunggu? Sedangkan banyak sekali gitu sutradara atau penulis-penulis bagus yang
punya kepekaan terhadap isu sosial yang sebetulnya bisa diangkat gitu. Tapi ketika ada satu yang kelihatan nih, tapi nggak apa-apa sih. Kalau aku ngelihatnya memang mungkin harus seperti itu gitu. Harus ada nih yang kelihatan dulu, yang menang dulu di luar, diakui dulu gitu. Baru mungkin kalau memang itu caranya supaya bisa disupport secara penuh, ya nggak apa-apa juga gitu. Mungkin memang prosesnya seperti itu. Tapi kalau aku ngelihat dari hambatan sih enggak ya. Hambatan sebenarnya kemarin tuh 2 tahun terakhir hambatannya ya COVID itu kita nggak bisa. Tapi sekarang udah mulai, alhamdulillah udah mulai bisa jalan dengan prokes yang ketat dan lain-lain. Jadi udah ada vaksin juga. Jadi lebih leluasa lah, kita lebih bisa bernafas gitu dan lebih optimis lagi untuk bisa menciptakan karya-karya yang keren-keren gitu. Karena kemarin ini juga beberapa 2 tahun terakhir ini kan juga banyak sekali sebetulnya karya film yang dibuat ketika pandemi. Jadi luar biasa sih kayak apa ya, semangatnya teman-teman gitu ya, untuk terus bikin, karena mereka punya sesuatu, punya hal penting yang ingin disuarakan gitu, ingin disampaikan. Iya, aku setuju banget, Mbak. Aku juga melihatnya di Indonesia ini sebenarnya di industri perfilman ya, sebenarnya tuh sumber daya manusianya udah ada gitu. Kita udah punya content creator, kita udah punya sutradara yang ya kalau mau dibandingin sama Hollywood juga mungkin bisa ya. Dan kayak kita punya Adriano Rudiman yang kemarin bikin film pendek tentang luar angkasa pertama dari Indonesia, dan kita tuh ya secara skill kita udah punya sebenarnya, tapi memang kita butuh support dari pemerintah itu sendiri lebih banyak lagi gitu. Nggak harus nunggu sampai kita menang, kita dapat sesuatu, tapi memang ya dari start ya bantuin lah gitu ya, Mbak. Contohnya film Parasite. Kenapa film Parasite bisa menang banyak? Itu ketika film foreign film itu masuk di Academy Award, itu jalannya panjang. Dan sampai di malam itu masuk sebagai nominator, dan sampai di malam penghargaan itu butuh support yang luar biasa dari pemerintah. Itu sponsorship-nya harus gede banget. Kalau nggak bisa masuk. Iya, gitu. Berarti memang iya gitu. Dan mereka memberangkatkan semuanya gitu, kayak cast-nya semua berangkat ke sana gitu. Dan aku melihat mungkin ya, ini dari apa yang aku analisa gitu. Mungkin Indonesia belum menang karena belum fully supported. Karena memang setelah aku tahu, aku tanya-tanya juga kan, apa sih yang dibutuhkan gitu untuk bisa masuk sebagai kayak nominee for foreign film. Ya itu nggak cuma kita menang aja, itu harus disupport. Dan supportnya itu besar sekali gitu, baik dari segi financial dan lain-lain. Dan itu harus, jadi ada rangkaiannya gitu hingga bisa sampai ke sana. Gitu. Ini salah satu contoh aja gitu, bahwa pemerintah itu juga sangat dibutuhkan sebetulnya supportnya untuk di bidang seni ya. Iya, berarti ya seperti yang tadi Mbak udah bilang, untuk memenangi suatu penghargaan sekelas Oscar lah ya, bisa kita bilang itu memang yang harus bekerja keras, bukan cuma kreatornya aja, tetapi pemerintahnya juga harus ya. Dan selain pemerintah, menurutku juga kita sebagai konsumen di Indonesia yang menonton film juga harus mensupport gitu, karena ya siapa yang mau nonton film Indonesia kalau bukan orang Indonesia juga. Jadi kan betul, semuanya ini kerjasama bareng-bareng ya, dari segi kreatornya, pemerintah juga, dan kita juga aku juga sebagai penonton film Indonesia itu juga dibutuhkan gitu supportnya. Nah, Mbak, tadi ini menyinggung tentang perbandingan antara film Indonesia dengan film-film lain ya, seperti yang sudah sekelas Hollywood atau Korea. Menurut Mbak, di mana sih Mbak posisi industri perfilman Indonesia ini jika dibandingkan dengan industri perfilman negara lain gitu? Apakah memang secara audiens dan influence kita masih kurang ya dibandingkan, nggak usah jauh-jauh ke Cina atau Amerika deh, ke India aja lah gitu. Apakah memang sekurang itu, atau memang sudah mulai terlihat harapan-harapan baru gitu untuk perfilman Indonesia bisa mulai bersaing di panggung dunia? Yang terakhir, karena mereka juga udah mulai melihat gitu kalau Indonesia itu punya potensi yang luar biasa, baik dari
sutradara, dari industrinya sendiri itu sudah sangat berkembang gitu. Sebetulnya kalau kita mundur sedikit ke belakang sebelum pandemi itu, industri perfilman Indonesia itu lagi di golden moment-nya gitu. Dan itu juga banyak sekali kita bisa lihat begitu banyak karya film dari Indonesia yang memenangkan penghargaan di festival-festival mancanegara. Itu juga sebenarnya suatu contoh gitu bahwa Indonesia tuh sudah sangat diperhitungkan di dunia perfilman internasional. Mungkin belum sebesar Korea, tapi gini, aku pernah ngobrol juga waktu itu, ngobrol sama Reza, dan kita saling diskusi kan. Kita untuk sampai ke Hollywood itu memang effortnya harus sangat luar biasa untuk nembus Hollywood. Tapi kita punya banyak sekali nih yang bisa kita olah di Indonesia sendiri. Kita berkarya aja di sini. Berkarya, jangan berhitung, kita bikin terus karya kita bawa, karena kan setiap karya itu punya perjalanannya sendiri-sendiri kan, punya journey-nya sendiri. Gitu. Betul. Dan kita terus bikin aja. Gitu. Pasti nanti akan ada yang melihat gitu. Ketika memang sudah waktunya gitu. Dan aku percaya bahwa ketika kita siap, hal itu akan terjadi kok. Dan di situ aku juga berpikir gitu ya, dan memberi aku mengiyakan pendapatnya dia gitu, bahwa iya betul, kita bikin aja gitu di sini, kita bikin yang bagus, kita upgrading dari cara kita menulis naskah, cara kita directing, cara kita semua deh memproduksi gitu ya, itu kita semua push the bar terus gitu. Dengan begitu kita bisa kasih satu level lagi nih di atas yang udah kita kasih ke penonton gitu. Dengan begitu juga penontonnya makin lama akan semakin cerdas. Gitu. Menurutku itu juga filmmakers di manapun gitu, khususnya di Indonesia, perlu tuh untuk menyadari itu gitu, bahwa we need to push the bar, karena itu bisa mencerdaskan kita semua gitu, nggak hanya penonton ya, tapi juga yang melakukan itu juga gitu. Betul. Berarti memang masih banyak ya yang bisa kita olah gini, karena aku lihat tuh Indonesia tuh banyak banget cerita-cerita mitosnya lah atau dan yang serupa, makanya kenapa diangkat sama Joko Anwar kan di film Perempuan Tanah Jahanam. Sebenarnya kayak gitu, yang kayak gitu-gitu tuh adalah aset gitu Mbak, karena kita bisa lihat yang di film Thailand yang baru tayang tuh Medium itu juga mengangkat itu kan, mengangkat kultur mereka gitu, dan itu bisa dijadikan suatu diplomasi budaya yang sangat pada akhirnya sangat menginfluence banyak orang gitu. Iya, dan kita jadi pede gitu. Sama diri kita sendiri, sama karya kita sendiri. Kita nggak mesti jadi kebarat-baratan umpamanya gitu. Walaupun nggak apa-apa juga ya kalau kita mau menggabungkan, itu juga bisa memberikan satu nafas atau satu bentuk yang lain lagi gitu. Tapi aku merasa bahwa kita mesti pede sama karya kita sendiri, sama negara kita sendiri, sama identitas kita sendiri gitu. Karena kita sebetulnya punya karakter yang sangat-sangat bisa untuk diangkat, untuk menyuarakan banyak hal gitu. Jadi terkadang tuh aku lebih ke udah kita back to the roots dulu. Banyak banget soalnya yang bisa diolah gitu. Aku jadi semangat ngomongnya. Betul. Iya. Iya Mbak, memang aku juga percaya kita punya karakter yang bisa diangkat gitu, dan sayang banget sih kalau gara-gara pengen terlihat keren aja terus jadi semua serba barat gitu kan. Istilahnya ini kalau sama dosen saya dibilang inlander sih Mbak. Inlander. Iya. Jadi memang kita harus bangga dengan apa yang kita punya, dan ya pede aja gitu, dijual. Kalau kita pede, orang juga bakal ngelihat gitu kan, bakal ngelirik apa sih ini kok ternyata menarik ya gitu. Dan gimana bisa terkenal kalau kitanya aja menutup-nutupi gitu kan. Betul. Dan ya sih betul Mbak, aku setuju banget sama apa yang udah Mbak ceritain tadi. Nah Mbak, selanjutnya nih, tadi kan Mbak udah bilang ya bahwa memang
seni adalah tempat gitu, tempat paling aman buat Mbak berekspresi gitu kan, untuk menyuarakan hal-hal yang memang Mbak yakini gitu kan. Nah, menurut Mbak, ini buat Mbak pribadi, nilai-nilai apa sih yang pengen Mbak Mian tonjolkan gitu dalam karya-karya Mbak Mian? Aku penasaran banget sih tentang itu. Nilai-nilai yang ingin aku tonjolkan. Karena soalnya gini, kalau film itu adalah karya kolaboratif, nggak bisa cuma satu orang, nggak bisa cuma dari satu person aja gitu, dari aku sendiri gitu. Tapi aku ingin apa yang sudah, yang aku lakukan gitu, yang sudah dan akan aku lakukan sampai nanti itu mencerminkan bahwa satu ya kita pede aja, pede sama karya kita sendiri gitu, sama diri kita sendiri, dan nggak pernah berhenti berproses itu sih, dan apa adanya, karena menurutku film itu satu tempat yang sesuai gitu, yang sangat sangat sesuai untuk kita menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat kita gitu, dengan seada-adanya. Jadi ketika kita punya keresahan ya diceritain aja di film, misalnya kita mau bikin film gitu ya, film pendek atau film panjang. Dan itu apa yang aku rasakan, itu yang aku share gitu. Jadi aku nggak mungkin mau atau bisa untuk kalau aku diada-adain gitu. Jadi yang aku bagi ya ini yang aku pernah alami atau yang ada di lingkunganku. Gitu. Dan itu sih, ketulusan itu sih. Jadi nggak ada pretensi. Kalau menurutku seni itu ya itu sangat erat hubungannya dengan ketulusan gitu kan, dengan kejujuran, dan itu yang ingin aku pegang, dan to give 100% aja, nggak ngitung, udah bikin aja, kasih 100%. Mudah-mudahan bisa menjadi satu yang bermanfaat buat nggak cuma buat orang lain, buat kita semua juga gitu, buat aku juga gitu. Jadi memang ketulusan ya, karena nggak bisa dibuat-buat gitu ya. Masa kita mau buat-buat isu perempuan di belenggu budaya patriarki, tapi sebenarnya nggak ada, tapi sebenarnya ada gitu. Jadi memang secara jujur aja apa yang terjadi ingin Mbak suarakan gitu lewat sebisa mungkin eksploratif mungkin di karya-karya seni yang Mbak keluarkan gitu. Nah, ya, karena seni itu buatku kebenaran sih ya, jadi kita sampaikan aja. Betul. Nggak usah ditutup-tutupin kebenaran itu. Setuju banget, Mbak. Setuju banget. Nih, kan kita bisa lihat ya Mbak, di Uni itu yang diangkat adalah isu perempuan gitu. Nah, boleh, karena aku pengen nanya soal Penyalin Cahaya nih Mbak, karena aku belum nonton Penyalin Cahaya. Boleh nggak Mbak diceritain kalau Penyalin Cahaya tuh lewat lagu Mbak, apa sih yang pengen Mbak sampaikan gitu di lagu Di Bawah Langit Raksasa, apa yang pengen Mbak sampaikan? Yang ingin aku sampaikan adalah karena itu juga aku menulis itu selain untuk memang film Penyalin Cahaya, tapi aku mendedikasikan lagu itu untuk teman-teman penyintas. Jadi yang ingin aku sampaikan adalah untuk teman-teman penyintas, kita itu nggak sendiri. Karena seringkali ketika kita mengalami kekerasan seksual, kita menjadi korban, kita selalu merasa bahwa kita ada rasa malu, ada rasa marah, tapi kita dikucilkan jadinya. Kita tidak dipercaya cerita-cerita kita gitu. Dan aku merasa bahwa dengan menulis itu yang aku ingin sampaikan sih. Jadi bersuara gitu, berani bersuara. Apapun caranya gitu, karena nggak semuanya bisa langsung ngomong kan gitu. Jadi memang in your own time, tapi kamu nggak sendiri, banyak banget kok gitu. Yang aku ingin aku ingin angkat dan untuk menjadi semangat itu karena karena aku mengalami sendiri gitu. Ketika kita sharing sesama penyintas, itu rasanya luar biasa sih, kayak punya kekuatan baru gitu untuk menghadapi dunia. Dan aku ingin dengan lagu itu bisa nyampe gitu pesan itu, bahwa kita nggak sendiri, dengan kita harus kadang-kadang gitu kan, memang satu
satu ngomong baru yang lain punya kekuatan untuk bisa Betul. ngomong juga. Menguatkan satu sama lain gitu ya. Betul. Iya. Berarti lagu ini memang sangat jujur ya Mbak, dari apa yang paling Mbak rasakan gitu. Insya Allah jujur, insya Allah jujur. Aku jujur memang belum dirilis kan ya lagunya. Belum, nanti baru bulan depan. Oh ya, karena filmnya juga baru rilis, Penyalin Cahaya baru rilis di Netflix ya. 13 Januari. 13 Januari benar. Jadi teman-teman yang udah nggak sabar nih, berarti Penyalin Cahaya ini pemenang paling banyak ya di kategori di FFI tahun 2021. Sampai nggak hafal kategori apa aja banyak. Saking banyak ya Mbak. 12, iya. Iya. Ini memang kita harus sabar sih untuk nunggu ya 13 Januari di tag kalendernya teman-teman buat nonton Netflix. Oke. Ini juga salah satu, sorry aku mau nambahin sedikit, dan Penyalin Cahaya juga salah satu film yang membawakan isu penting gitu. Itu kan juga jadi keresahan kami juga gitu. Dan menurutku semakin banyak film-film yang seperti itu, kita makin tahu sih gitu negara kita seperti apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini gitu. Dan itu nggak bisa dilakukan hanya oleh sekelompok orang, harus bersama-sama. Kita mesti paham bahwa kita punya PR bareng-bareng loh. Itu memang masalahnya banyak, tapi kalau kita bisa bersama-sama mengatasi ini atau mencari solusinya bersama, aku yakin gitu pasti bisa. Oke Mbak, ya ini memang pekerjaan berat ya, jadi memang harus dikerjakan bareng-bareng gitu. Ya. Mbak, nih oleh karena keterbatasan waktu yang telah kita miliki, kita harus sampai pada pertanyaan terakhir di sesi ini nih. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom chat Zoom, dan nanti akan aku bacakan di sesi tanya jawab. Nah Mbak, untuk pertanyaan terakhir, aku pengen tahu Mbak, apa sih harapan Mbak untuk industri perfilman Indonesia, serta juga untuk promosi budaya lokal Indonesia? Untuk terus push the bar sih kalau aku ya, dari teman-teman yang ada di industri film itu sendiri gitu. Kita makin kritis, makin peka untuk membuat karya-karya film yang menceritakan kehidupan yang ada di negara kita gitu. Karena itu bisa jadi jembatan kerjasama ataupun hubungan dengan negara-negara yang lain gitu. Apapun itu, bisa jadi hubungan ekonomi atau jadi hubungan dalam konteks seni juga dengan negara lain gitu. Banyak sekali gitu. Atau bisa juga kita sama-sama mencari solusi juga gitu untuk masalah-masalah yang ada gitu. Karena kadang-kadang kan misalnya kita tetanggaan nih Diva gitu, aku punya masalah apa, terus aku cerita, iya gue juga punya masalah itu gitu. Kalau gue sih cara ngatasinnya gini, coba deh. Oh iya bener, coba ya, gue coba gitu. Bisa berhasil, bisa tidak, tapi setidaknya itu memperkaya kita juga. Betul. Kita punya banyak pilihan akhirnya. Setuju. Jadi memang pekerjaan kita sama-sama untuk push the limit lah ya, untuk terus. Dan yang pasti memang untuk mempercayai apa yang telah kita punya dan bangga akan hal itu. Nah, iya nih Mbak, nggak kerasa nih udah sejam. Iya ternyata. Cepet banget ya Mbak. Ini banyak banget yang udah kita omongin nih. Makasih banget Mbak atas pemaparan yang tadi sangat menyenangkan, membuka wawasan, serta juga memberikan perspektif baru ya tentang budaya lokal Indonesia, apa yang harus kita lakukan sebagai bagian kita masing-masing. Aku sebagai mahasiswa, Mbak sebagai pegiat seni, dan pemerintah juga sebagai regulator gitu. Dan selanjutnya, ini kayaknya bakal lebih asik Mbak kalau kita ngobrol sama teman-teman semua di sini ya. Jadi nggak kita berdua doang ya Mbak. Iya. Betul. Tadi kalau mau nyebut langsung ikutan masuk, silakan aja. Iya. Iya, ini teman-teman, ini adalah waktu yang pas banget buat teman-teman kalau mau bertanya langsung ya. Karena kita akan beralih ke mata acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, di sesi tanya-jawab ini, aku akan mengkurasi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat Zoom, yang nantinya penanya terpilih akan aku undang untuk on mic dan melontarkan pertanyaannya secara langsung kepada Mbak Miantiara. Sesi tanya-jawab ini akan berlangsung selama 20 menit ya, teman-teman.
Oke, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat dengan format yang telah ditentukan ini ya, nama, strip institusi, strip pertanyaan. Oke, ini sambil nunggu kalian ini pada bingung kali ya mau nanya apa saking banyak yang diomongin. Kita lompat-lompat topiknya dari mana ke mana dari. Oh, oke, ini ada yang raise hand, Mbak. Ada Anissa Shirley dari UI. Oke, boleh on mic aja, Nis. Oke, sebelumnya suaraku putus-putus deh. Enggak kok, enggak. Aman. Oke. Sebelumnya thank you juga buat moderator. Mungkin untuk aku banyak nih Mbak pertanyaannya Mbak Mian. Ada 3 pertanyaan kira-kira nih. Pelan-pelan ya, Nis. Ya, jadi mungkin benar kali ya. Tadi Mbak Mian sempat bilang bahwa di pandemi ini salah satu golden moment-nya film Indonesia karena aku melihat kayak seperti Dendam, film seperti Dendam, terus Yuni juga itu menang di beberapa film festival gitu kan. Nah, menurut Mbak Mia nih sebagai praktisi perfilman dan pelaku juga nih sebenarnya apa sih yang ingin Indonesia bawa gitu atau narasikan di film-film festival atau dunia internasional gitu? Karena sebelum-sebelumnya kan biasanya kita dilihatnya atau yang kita jual nih di film-film Indonesia tuh eksotismenya gitu. Apakah dengan adanya film seperti Dendam atau film Yuni gitu, itu tuh ada isu khusus tentang gender atau tentang budaya patriarki gitu. Itu pertama Mbak. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih Mbak. Ini mau satu-satu atau gimana Mbak mau dijawabnya? Satu-satu boleh kali ya. Oh, satu-satu, oke. Tahan nih. Oke. Kalau aku melihatnya industri film Indonesia sekarang itu sebenarnya gini, film yang secara personal mengena di hatiku adalah film-film yang menceritakan tentang apa yang ada di baik di negara mereka atau di daerah mereka gitu, yang nggak ada di tempat aku berada gitu. Dan dari situ sebetulnya bisa banyak belajar. Dan dengan film Yuni ini gitu, dunia kan juga akhirnya tahu gitu bahwa kita punya permasalahan yang sama nih gitu dengan apa yang sedang diperjuangkan juga di beberapa negara lain gitu yang memang kita jadi korban patriarki gitu, nggak cuma perempuannya aja tapi laki-laki juga gitu. Dan kalau kita tidak membuat karya-karya yang bersinggungan tentang itu gitu, jadi nggak tahu. Aku rasanya itu bisa jadi media belajar sih, media belajar juga gitu untuk nggak cuman untuk yang membuat gitu dan nggak cuman akhirnya tidak hanya jadi sekedar hiburan gitu. Ada yang dibawa pulang, ada yang dibawa direnungkan ketika kita selesai menonton film-film yang kita tonton gitu, yang kita pilih untuk ditonton. Dan itu yang menurutku yang bisa mencerdaskan. Tidak hanya memberikan impact di luar juga, tapi juga mencerdaskan masyarakat kita juga gitu, bahwa oh ya kita mesti belajar untuk berpikir kritis juga akhirnya gitu, dan lebih peka dengan apa yang sedang terjadi di rumah kita sendiri nih. Semoga menjawab ya. Menjawab sekali Mbak. Ini mungkin aku langsung tanya pertanyaan kedua kali ya, Diva, nggak apa-apa nih. Boleh. Ini sih Mbak, mungkin kayak tadi kan sempat dibilang nih terkait dengan kebijakan pemerintah, terus terkait dengan diplomasi budaya gitu. Kan kalau dilihat dari secara historis dan trennya juga nih, pemerintah nggak konsisten dan maksudnya diplomasi budaya ini kan nggak cuma lewat film ya, lewat misalkan tari-tarian, dan itu pemerintah selalu mengirimkan tenaga-tenaga yang non-profesional gitu, sifatnya sporadis gitu. Mahasiswa yang di luar negeri dikirim gitu, untuk mempromosikan budaya Indonesia gitu. Sama halnya dengan film tadi Mbak Mian juga ada sebut bahwa kurang responsif dan lain-lain gitu. Padahal kita tahu sendiri film itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Film itu dia ada, maksudnya dari segi marketing gitu, terkait merchandise, terus juga yang paling penting menurut saya adalah aspek turisme. Nah, lewat film-film yang udah kayak masuk-masuk film festival kayak seperti Dendam, Yuni dan lain-lain, ini menurut Mbak Mia nih sebagai praktisi gini, apakah pemerintah gitu melihat bahwa dari nggak cuma dari aspek sosial atau nilai-nilai yang dibawa ke mata internasional, tapi ada nih aspek turisme nih yang bisa secara tidak langsung menguntungkan
apa ya istilahnya masyarakat lokal kayak gitu. Misalkan contoh Eat Pray Love ya, itu kan secara nggak langsung Bali jadi rame nih. Menurut Mbak Mia nih sejak apalagi kan istilahnya golden moment nih Mbak, karena banyaknya film-film Indonesia yang istilahnya bolak-balik masuk film festival nih. Menurut Mbak Mian, pemerintah nih udah mulai melek gitu atau responsif belum nih Mbak? Sebetulnya kalau aku lihat sudah mulai, karena sekarang banyak sekali teman-teman juga yang mendapat kesempatan untuk bikin proyek-proyek film-film pendek dari Kemendikbud atau dari ini ya instansi yang lain-lain gitu, dan mengangkat isu-isu yang menurutku juga penting untuk diangkat gitu. Jadi ada sih, aku nggak mau bilang pemerintah tidak mendukung sama sekali, nggak ada, karena memang beberapa bulan terakhir ada beberapa sutradara juga yang sedang mengerjakan ini, banyak sekali tuh yang dari Dikbud, dari pariwisata sendiri gitu. Jadi memang sudah mulai paham atau sudah mulai terbuka gitu pikirannya bahwa seni ini juga bisa menjadi satu gerbang untuk kesempatan untuk masuk itu ke negara kita, apapun itu bentuknya ya, itu untuk ekonomi sendiri gitu. Karena orang kalau misalnya nggak ngelihat ternyata PTJ itu ada wayang kulit, itu di mana, di Jawa gitu, jadi kan orang gitu, itu bisa sih, sangat mungkin itu jadi membuka pintu-pintu yang lain gitu. Tapi memang yang kalau menurutku memang ada hal yang memang yang kita punya itu yang ditampilkan juga gitu. Kalau kita membawakan dengan apa yang udah ada di sana, mereka juga nggak akan curious, mereka nggak akan tertarik juga akhirnya gitu. Oke Mbak Mia, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Mbak. Tadi berkaitan dengan film festival gitu. Mungkin saya juga kurang tahu nih Mbak, termasuk yang mengkategorisasikan film tuh sebagai film festival atau film komersil gitu. Karena untuk film festival sendiri juga kan untuk penyelenggaraannya nggak terlepas dari modal asing ya Mbak. Ya kalau misalkan salah bisa dikoreksi gitu. Nah, sebenarnya diferensiasi atau kategorisasi film komersil atau film festival ini sendiri itu sebenarnya mempengaruhi secara langsung nggak sih Mbak, apalagi Mbak Mian gitu sebagai praktisi dan yang terlibat langsung dalam dunia film gitu. Misalkan dalam memproduksi suatu produksi film atau suatu karya gitu, Mbak Mian sendiri itu termasuk yang kayak, aduh ini film festival nih, ini kayaknya sulit nih untuk bisa dikonsumsi sama masyarakat nih, ini kayaknya cuman ranahnya pasarnya cuman masyarakat internasional doang nih, atau komunitas film tertentu nih, atau sebenarnya itu balik lagi ke pasarnya, ke marketingnya. Ini gimana nih Mbak Mian? Gini, bisa ke apa ya, untuk marketing juga tim marketingnya itu juga perlu apa ya, strategi yang oke juga gitu. Tapi kalau aku ngelihat sekarang penonton kita tuh udah cerdas gitu, mereka udah tahu gitu apa yang mereka mau tonton, dan itu bisa nggak cuman yang istilahnya kalau misalnya zaman dulu gitu ya, industri film kan yang menampilkan eksotisme atau apa, perempuan-perempuan yang seksi aja gitu, kita diobjektifikasi sebagai perempuan gitu. Mereka udah tahu enggak gitu. Kita nggak mau yang kayak gitu lagi gitu. Kita mau yang bisa bikin mereka lebih cerdas juga gitu. Lama-lama jadi kritis, dan menurutku karena ini karya film yang dibawa ke festival, bukan berarti terus tidak menjadi satu karya film yang akhirnya komersil gitu. Itu karena memang kalau selama ini aku ngelihatnya sih, kalau film festival memang dia lebih kayak dari keresahan, dari apa, memang lebih berbicaranya di ranah yang itu gitu, dari kepekaan yang harus disuarakan dan lain-lain gitu. Kalau komersil ya kita kayak kita makan inilah gitu, kita makan fast food apa gitu. Cuman kan pasti kita akan mencari tuh apa yang jadi sesuatu yang beda gitu, yang cuman kita punya gitu, yang khas sekali gitu. Aku rasa sih begitu. Gimana nih? Menjawab Mbak keresahan saya, pertanyaan saya. Keresahan udah lama apa gimana nih?
udah lama saya nggak diskusi film Mbak, soalnya jadi kayak kan catch up lagi nih karena ada banyak film yang masuk festival, jadi kayak ya kesempatan nih untuk bertanya langsung sama praktisinya. Penonton kita tuh makin cerdas, bener deh. Jadi makin kritis, jadi kita nggak perlu, aduh kita bikin yang lucu-lucu, yang mereka suka, yang kebarat-baratan, enggak gitu. Udah makin cerdas gitu. Jadi ya kenapa kita nggak menaikkan level kita juga sebagai praktisinya gitu kan? Mereka siap kok gitu dikasih konten atau dikasih karya-karya film yang seperti itu. Jadi selain kreator mempengaruhi konsumen, konsumennya juga mempengaruhi kreatornya ya? Iya. Karena nggak ada film tanpa penonton. Iya, kita bikin film buat penonton loh. Betul. Setuju. Iya, ada yang ingin disampaikan soalnya kan. Betul, setuju banget. Anissa ini udah terjawab ya tiga-tiganya? Sudah. Terima kasih Mbak Mian. Alhamdulillah, senyumnya sudah puas sekali. Kamu luar biasa nih, ada 3 langsung dihantam gitu. Makasih ya Anissa dari UI. Kemudian selanjutnya, ini MC kita nanya nih. Oke, Saskia Dira boleh on mic boleh? Oke, thank you Diva. Iya nih, jadi aku excited banget sama narasumber kita pada malam hari ini. Halo Mbak Mian. Halo Saskia. Fokus banget tadi dengerinnya. Mungkin aku mau nanya sih Mbak, dengan film yang pernah Mbak bawakan nih, contohnya Yuni, itu kan mengangkat isu-isu sensitif. Nah, ada nggak sih Mbak head speech atau yang kayak tiba-tiba meneror Mbak Mian nih karena udah mengangkat isu tersebut, atau mungkin pasti ada kontra. Nah, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang contohnya mungkin meneror Mbak Mian atau mungkin komen-komen di Instagram Mbak Mian mengenai isu-isu sensitif yang Mbak Mian bawa di seninya Mbak Mian. Thank you. Thank you. Aku belum bisa menjawab pertanyaanmu karena baru hari ini kita tayang di bioskop. Tapi sebetulnya kan film itu juga it's about kebebasan sebetulnya. Itu kami ingin ketika teman-teman selesai menonton Yuni itu kita membawa pulang kebebasan, sense of liberation itu gitu, freedom. Itu bahwa kita punya kebebasan untuk berpikir, kita punya kebebasan untuk memilih gitu. Hal-hal itu yang sebetulnya kita ingin sampaikan dan bisa dibawa pulang oleh teman-teman yang menonton gitu. Jadi ketika kamu bertanya soal kayak hate speech atau misalnya ada kemungkinan itu, aku ya nggak apa-apa, ada orang yang suka, ada yang enggak gitu. We cannot please everyone gitu. Dan aku merasa itu tidak membuat aku berhenti untuk berkarya gitu, untuk menyampaikan hal-hal yang memang penting untuk disampaikan. Walaupun tidak nyaman gitu ya, umpamanya seperti kekerasan seksual, itu kan hal yang memang tidak nyaman untuk dibicarakan, tapi perlu gitu. Dan aku ingin sebetulnya mendobrak stigma itu gitu, bahwa kita bisa membicarakan hal-hal yang tidak nyaman kok. Jadi nggak perlu takut. Dan aku ngerasa kalaupun ada yang komen-komen nggak enak, sebetulnya aku tuh nggak terlalu baca komen gitu, karena dulu pernah ada pengalaman temanku curhat gitu. Duh nih komen di ini gue banyak banget, terus kayaknya nggak enak semua gitu. Terus ya kalau gue sih I don't read the comment, satu. Udah gitu, kedua followers saya tidak sebanyak followers kamu, jadi ya sudah gitu. Aku cuman ngepost apa yang bisa aku post, yang aku ingin share, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Aku sih gitu. Dan satu hal itu sih tadi, aku nggak bisa membuat orang lain atau semua orang itu jadi happy gitu. Karena karya itu ada yang bisa diterima, ada yang tidak, karena sangat subjektif kan. Jadi tergantung masing-masing orang. Betul. Terima kasih Saskia. Iya, kita memang ini Dira, apakah sudah menjawab? Kayaknya sinyalnya lagi jelek nih Mbak. Lempar dia. Iya, jadi iya betul. Memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Jadi ya kita lakukan aja apa yang menurut kita benar selagi nggak merugikan orang lain gitu ya Mbak. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan menarik banget dari Tia dari UI. Boleh on mic? Kalau bisa nih.
Vitia Khairunisa dari UI. Apakah bisa on mic? Kalau nggak bisa aku bacain aja sih pertanyaannya. Oke. Aku bacain aja ya pertanyaan Mbak. Nah, ini Tia nanya bagaimana cara untuk mengatasi cultural misunderstanding ketika kita sedang mempresentasikan budaya kita melalui kesenian gitu. Karena terkadang kan seringkali masyarakat dari kebudayaan yang berbeda salah menginterpretasi budaya kita menjadi sesuatu yang ofensif bagi mereka. Jadi gimana sih Mbak cara ngatasin misunderstanding itu? Sebagai kreatornya maksudnya? Iya, sebagai kreator. Kita punya tanggung jawab sih sama karya kita gitu. Dan salah satu sikap yang bisa kita lakukan adalah kita buat bikin PR-nya yang benar gitu, riset dan lain-lain. Jadi jangan tanggung-tanggung. Jadi ketika ada yang salah paham gitu atau ada misinterpretasi tentang karya kita, kita bisa ini karya gue ini begini gitu. Jadi dan sebenarnya ngobrol sih ya, maksudnya namanya juga cultural diplomacy gitu. What we do is kita ngobrol aja gitu. Betul. Dan ketika ada yang ada tanggapan seperti itu, aku rasa kita tanggapi dengan baik-baik aja, dengan santai gitu. Oke, karena mungkin reaksi-reaksi yang bahkan keras sekalipun itu juga karena mereka tidak paham kan. Jadi kita jelaskan dengan baik-baik saja gitu, bahwa ini begini karya saya bercerita tentang ini. Dan memang kita perlu untuk tahu juga sih sejarah budaya dari negara-negara yang lain gitu. Kenapa apa ya kalau misalnya dari Black people gitu, kenapa mereka yang laki-laki dewasanya tidak mau dipanggil boy gitu, itu menghina mereka gitu. Kalau kita nggak tahu sejarahnya, kita nggak paham gitu. Karena kan ada ruang-ruang privasi atau ruang-ruang apa ya yang kita mesti jaga juga tuh in order to be untuk bisa sama-sama menjaga respect kita gitu. Ada yang tidak bisa kita langgar juga memang. Dan aku rasa ketika kita punya bukan kelegaan ya, kayak keterbukaan hati untuk mau kita belajar juga dari mereka. Nah, itu tuh friksi-friksi itu tuh bisa sangat dikurangi. Jadi intinya ngobrol. Kalau ada salah paham, kita ngobrol. Simpelnya karena dengan ngobrol tuh orang bisa terbuka ya, bisa tahu apa sih yang lagi dia alamin, apa yang lagi kita alamin. Jadi kita nggak baper gitu ya, istilahnya Mbak. Iya. Betul. Aku setuju Mbak soal itu. Nah, ini banyak pertanyaan yang masuk. Selanjutnya kita bisa ke Adriana dari UI. Ini apakah mau on mic dan on cam? Dan langsung nanya ke Mbak Miane atau mau dibacain aja nih? Adriana. Oke, bacain aja ya. Jadi pertanyaan gini Mbak, seperti yang sudah dibahas tadi, perfilman sudah menjadi wadah yang sukses untuk diplomasi budaya kan. Namun di masa kini musik juga bisa menjadi bentuk cultural diplomasi seperti yang kita lihat di K-pop gitu. Nah, menurut Mbak, kira-kira gimana sih musik bisa menjadi media diplomasi budaya gitu? Selain dari film. Tapi ke musik nih. Pindah nih kita ke musik. Sebetulnya bisa banget, tapi nih ya speaking of musik nih, bukan kebetulan karena grup musik saya itu yang namanya Simak Dialog itu kan itu grup jazz tapi nggak ada drummernya, kita pakai kendang dan memang kita fuse sih sebetulnya gitu dengan tradisi Sunda dan jazz itu sendiri gitu. Dan kami walaupun menggunakan instrumentasi alat musik dari barat gitu, kita pakai piano, kita pakai double bass, tapi kita kita memainkannya itu dengan formulasi tradisional gitu, atau Indonesia lah, bukan tradisional khususnya ini ya, tapi lebih Indonesia. Jadi kita ya jazz Indonesia ya begini gitu, kita nggak perlu jadi jazz yang ke Amerikaan atau jadi jazz Eropa gitu. Kita punya roots kita sendiri, kenapa nggak bikin dan nggak pede sama karya kita sendiri gitu. Dan
ketika tadi Adriana ngebahas ini nih, aku juga langsung ingat itu gitu, karena ingat sekali waktu itu kami mau tour ke Jepang gitu ya, itu kayaknya kayak sulit gitu untuk dapat support dari pemerintah gitu, dan aku sangat menyayangkan sih gitu, dan hanya mungkin ada beberapa yang bisa berangkat mewakilkan Indonesia gitu, atau karyanya diperdengarkan di sana gitu, tapi itu lagi gitu. Sedangkan yang aku inginkan, aku harapkan juga bahwa sebenarnya banyak banget nih yang generasi kita penerus gitu, karena aku merasa bahwa kita perlu tuh estafet gitu, kita perlu share values kita gitu, itu yang akan diteruskan kan, yang namanya heritage kan itu. Iya, betul. Kalau kita nggak nerusin ke yang lebih muda atau, nah itu aku merasa kalau dari musik sendiri aku belum dapat support yang sebesar itu gitu. Jadi mungkin ya harus lebih, kalau aku ngerasa pemerintah mesti lebih support lagi sih, dan nggak milih-milih gitu, nggak milih-milih kayak yang yang ini yang udah dikenal atau sudah terkenal gitu, kasih kesempatan yang lain gitu, kasih kesempatan yang masih muda atau mereka yang dari daerah kecil gitu, dari Banyuwangi umpamanya, mereka kan musiknya luar biasa sekali gitu, tapi salah satunya gitu ya, itu kenapa nggak diangkat, kenapa nggak disupport gitu. Jadi ya khususnya untuk musik tradisionalnya juga ya, atau yang fusion seperti itu gitu. Jadi gimana caranya untuk mengatasi yang tadi perfilmannya, yaitu mesti disupport dulu juga sih, walaupun kita memang tidak melulu harus depend on pemerintah gitu. Kita sekarang kan udah punya teknologi yang kita bisa pakai juga sebetulnya gitu, untuk itu. Jadi ya kadang-kadang kalau kita sendiri, tapi memang akhirnya jadi sporadis sih gitu. Kalau nggak kita tahu kita punya payung nih, kita kan nggak sama-sama akhirnya nggak ke satu tempat itu gitu kan, kita sendiri-sendiri akhirnya berjuangnya. Itu sebetulnya pemerintah tuh merangkul dan memelihara seniman-seniman musik atau film atau ya segala macam dari ini ya, seni gitu, itu bisa gitu harusnya. Oke, ini curhat juga deh aku jadi. Kamu Mbak Ana ini memang menarik banget ya untuk didiskusikan gitu kan. Karena jarang juga ada forum yang ngomongin soal ini gitu. Nah ini selanjutnya aku pengen biar semua kebagian ya, jadi ini kita singkat-singkat aja. Kita bisa langsung ke Stephanie Lydia nih, tadi udah raise hand. Boleh? Silahkan. Iya. Halo, selamat malam Mbak Mian dan teman-teman semuanya. Aku mau nanya satu pertanyaan aja sih, nggak 3. Jadi kalau kita lihat Korea Selatan itu kan produk budaya sebenarnya mulai gencar disoroti itu 90-an akhir sama 2000-an awal gitu, dan pemerintahnya juga mulai perhatian ke arah situ sekitar di tahun itu. Nah, sebenarnya pertanyaanku tuh terinspirasi karena aku suka dengerin podcastnya Pak Gita Wirjawan gitu. Nah, jadi karena Pak Gita yang nggak ada di sini, jadi aku aja yang tanyain ke Mbak Mian. Kan 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka ya Mbak. Nah, aku pengen tahu dari perspektif Mbak Mian sendiri, Mbak Mian tuh optimis gak sih di 2045 tuh Indonesia tuh udah pernah menang Oscar, atau mungkin di musisi-musisinya udah ada yang menang Grammy gitu. Nah, Mbak Mian tuh optimis gak sih dari segi karya-karyanya maupun dari pemerintahnya gitu, menurut Mbak Mian ke depannya bakal support nggak gitu? Makasih Mbak. Thank you. Aku yakin sih akan bisa gitu, karena sebetulnya sebelum itu kalian pernah dengar nggak yang namanya Joey Alexander? Dia masuk, ya kan? Itu juga kayak ya, walaupun kalau aku ngeliat ya dia membawakan pilihannya adalah musik jazz gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi itu kan dari Indonesia gitu, pasti ada sentuhan-sentuhan Indonesia yang dia bawa ke sana gitu. Dan untuk film juga begitu. Aku yakin banget sih bisa ke sana. Karena sebetulnya juga dengan adanya Backcraft itu kan juga sebenarnya usaha kayak niat baik pemerintah juga gitu untuk bisa lebih lebih memajukan
dari seni kreatif, bidang kreatif gitu, dan termasuk seni juga kan pada akhirnya gitu. Dan itu ada itikat baik dan satu bentuk-bentuk yang memang nyata gitu yang ada, yang diberikan pemerintah gitu. Dan meanwhile ya kita bikin aja terus, karena nggak bisa ya kan, karena memang kalau pemerintah itu kan banyak sekali layernya, banyak sekali, kita nggak bisa kita beli apa di mana kita bisa langsung ke warung gitu. Kalau itu kan mungkin harus melewati berbagai lapis dulu tuh gitu, prosedural dan lain-lain gitu. Jadi kalau menurutku bikin terus aja, dan aku yakin bisa sampai ke sana sih. Dan nggak perlu bergantung sama siapa-siapa, even pemerintah sendiri gitu. Kalau memang karya kita bagus, pasti akan disupport. Gitu. Stephanie kemana? Sini, Mbak. Iya. Oke, terjawab, Mbak. Aku juga berdoa semoga beberapa tahun lagi Instagram kita rame lagi, bukan karena menang Olimpiade doang ya, Mbak, tapi Grammy sama Oscar juga. Amin. Ya, amin. Karena kita tuh seninya banyak banget. Kesenian kita tuh kaya banget. Jadi kelola dengan baik aja sama pemerintah, pasti akan jadi luar biasa. Iya. Karena kita secara masyarakat juga heterogen banget ya, Mbak. Banyak banget yang bisa diulik gitu. Dan ya pokoknya sayang banget deh kalau memang itu tertinggal dan nggak diangkat jadi isu, diangkat jadi sebuah konten gitu. Dalam versi yang baik ya maksudku. Oke, kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan menarik juga dari Dedi Stahar dari UI. Ini mau on mic, Denis, atau mau dibacakan aja pertanyaannya? Halo, kedengeran gak ya suara? Halo Mbak Mian, sebelumnya selamat juga Mbak buat tayang Juninya hari ini. Aku mau nanya sih Mbak terkait kayak aku juga setuju tadi kan Mbak Mian juga bicara nih kalau saya film tuh kayak one of the most effective alat komunikasi gitu lah ya, kayak yang bisa menginseminasi pesan gitu, dan kayak ini membuat aku tuh kayak ya punya tanggung jawab besar gitu loh, kayak industri film buat kasih pesan yang benar gitu, dan juga mungkin kalau film Yuni misalkan dengan budaya patriarki atau segala macam gitu. Nah menurut Mbak Mian sendiri bagaimana sih kayak tanggung jawab industri film gitu buat ini, apalagi considering banyak kepentingan, misalkan kepentingan komersial, kepentingan yang kayak kayak yang harus sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat gitu, atau misalkan kayak apa yang diinginkan oleh industri film aja, misalnya apa yang diinginkan oleh Mbak Mian misalkan dalam memberikan pesannya gitu. Menurut Mbak gimana? Thank you banget ya. Iya, terima kasih Denny, thank you. Kalau menurutku itu kita memilih sih. Jadi ada karya-karya yang memang ingin menyampaikan pesan, ada karya-karya pesanan. Jadi dan itu tidak masalah gitu, mau memilih yang mana gitu. Tapi aku merasa sekarang teman-teman juga yang ada di industri film juga semakin kritis gitu. Mereka kalau ngelihat karya-karya Perempuan Tanah Jahanam umpamanya, atau Penyalin Cahaya atau Yuni gitu. Mereka juga terpacu sih sebetulnya. Gitu bahwa kayak kita dipaksa juga gitu untuk bikin sesuatu, bikin karya yang akhirnya penting gitu, yang ada impact-nya ke masyarakat gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga sih. Kalau aku merasa ya sudah lebih woke dalam segala macam kayak isu-isu gitu. Mereka udah lebih paham dan ingin menyampaikan keresahan-keresahan mereka gitu. Walaupun bisa jadi bentuknya nggak harus drama gitu, bisa aja komedi atau apa gitu kan, itu kreatifnya dari masing-masing pencipta gitu ya. Jadi kalau aku melihat sudah cukup bertanggung jawab kok gitu, karena mereka juga ya itu tadi, kami bikin film itu untuk penonton juga gitu. Masa kita mau nontonnya yang itu terus dengan pola pikir yang begitu terus ya kan? Kita kan pasti mau sama-sama sama-sama makin cerdas, yuk kita makin ini gitu, kita gandeng bareng-bareng gitu. Nah, kalau kami sebagai praktisi film ini ya dengan membuat film yang punya kualitas baik gitu. Hebat malah gitu. Itu yang harus dicapai gitu.
Semoga menjawab ya, Denis. Ya, menjawab banget kok, Mbak Mian. Thank you banget ya. Oke, udah menjawab. Ada follow up question nggak nih? Atau udah? Enggak, kalau nggak kamu, aku setuju banget kayak, jadi kayak tanggung jawab dia. Kayak. Maaf banget agak grogi. Gak apa-apa. Iya sama, aku juga grogi nih Mbak. Jangan grogi loh. Ketemu Mbak Mian. Oke. Ini karena, jadi udah menjawab ya Denis ya? Oke. Ini karena kita agak sedikit overtime nih, aku izin ke Mbak Mian, boleh 2 lagi nggak nih? Ada pertanyaan dari... Oke, 2 lagi ya. Dari Freddy boleh, yang udah raise hand? Oke, baik. Terima kasih yang satunya Mbak Moderator dan juga Mbak Miantiara. Aku terima kasih banget. Mungkin aku mau nanya aja nih Mbak. Aku juga sebenarnya setuju banget tadi Mbak sempat nyebutin filmnya Asghar Farhadi kalau nggak salah ya, yang hero dari Iran gitu. Kemudian aku tarik sih Mbak. Aku juga sebenarnya suka nonton film Iran akhir-akhir ini kayak Asghar Farhadi, film-film yang A Separation tentang Ryan gitu, atau juga yang Salesman gitu, yang aku juga suka banget nonton. Dan aku penasaran di kepala kayak gimana bisa misalnya kayak Iran, negara yang mungkin ketat ya negaranya, cuman bisa ngasihin film yang banyak ngangkat-ngangkat isu yang penting dan mungkin ada sedikit melenceng dari nilai-nilai di negaranya gitu mungkin. Dan bisa sampai terkenal di luar negeri, kayak di Oscar pernah menang juga Asghar Farhadi dan masuk di Cannes di Perancis dan segala macamnya, kayak mereka berjaya gitu sebagai negara yang mungkin nggak semaju Perancis atau kayak Amerika Serikat gitu dalam membuat film. Dan mungkin aku mau nanya nih Mbak, jadi kayak kalau film kayak Indonesia gitu, dari Uni, Mbak percaya nggak sih kayak mungkin bisa ngikutin kayak Iran gitu Mbak, Asghar Farhadi gitu, mungkin aku koreksi sih Mbak. Dan ya, mungkin itu dulu aja, Mbak. Mungkin atau tidak, pertanyaan itu ya. Mungkin, tapi nggak mengikuti Iran, ya kita jadi Indonesia aja. Tapi mungkin gitu, maksudnya untuk melalui jalur yang seperti itu sangat mungkin sih. Sangat mungkin. Oke, makasih banyak ya Mbak atas jawabannya. Iya. Oke, udah menjawab ya? Freddy. Suka takut kalau kurang gitu. Udah menjawab ya, Freddy? Mungkin banget. Aku ini optimis sama industri ini. Oke, aku juga optimis nih. Kita sebagai penonton Indonesia juga harus optimis ya dengan karya-karya kreator kita. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir, Mbak. Ini rada menarik sih, karena praktik ini udah sering banget di Indonesia tuh sering banget dilakuin. Menurut Mbak, apa pendapat Mbak jika sebagai produser, pendapat Mbak sebagai pegiat seni gitu ya, pegiat seni film terutama, jika ada yang nonton film secara bajakan nih Mbak, lewat website-website terselubung gitu. Jadi menurut Mbak gimana, dan apa yang pengen Mbak sampaikan gitu ke penonton Indonesia? Sebaiknya seperti apa? Oke. Yang ingin aku sampaikan, kita bikin film itu katakanlah uangnya, ini aja ya, kita asal nyebut nominal aja ya, 1M umpamanya. 1M atau 100 juta lah, 100 juta gitu. Dengan itu harus dibagi ke pemain, ke kru, ke sutradara, penulis, dan waktu proses kita membuat film itu tidak hanya proses syutingnya aja, ada pre-production. Itu menghabiskan waktu bisa 1 bulan, 2 bulan, tergantung dana produksinya juga gitu. Dan itu diusahakan supaya mencapai hasil yang memang diinginkan gitu. Setelah 1 bulan itu juga pasti akan keluar biaya-biaya produksi kan, kita reading, kita latihan, harus nyewa kamera gitu. Lalu kita syuting katakanlah 10 hari, 15 hari. Itu ada lagi biaya-biaya yang dikeluarkan. Belum juga teman-teman pemain dan terutama teman-teman kru ya. Mereka menurutku harus sangat dihargai gitu, karena mereka datang lebih awal dari kami, mereka pulang terakhir gitu, dan mereka meninggalkan keluarganya, mereka kerja. Kadang-kadang kalau kita syuting di daerah gitu, di tempat-tempat terpencil, misalnya di gunung atau di bukit, itu
keluarga mereka tinggalkan gitu. Selama 10-15 hari. Harus memikirkan, nanti harus kirim uang atau apapun untuk keluarga mereka. Terus mereka pulang, mereka selesai syuting, mereka pulang, filmnya jadi, diproses lagi. Ada yang namanya proses pasca produksi. Itu setelah film itu belum jadi, tapi setelah proses syuting selesai, itu harus dipilih-pilih lagi. Yang mana saja takes-nya yang akan diambil untuk menjadi sebuah film. Di situ editor berperan gitu. Dengan sutradara mereka merangkai lagi ceritanya, dibikin satu, dan itu juga menghabiskan biaya lagi gitu. Dan kita akhirnya film itu selesai, lalu kita cari siapa yang mau beli film gue ya gitu. Diva mau nggak? Aku punya film ini nih, coba ditonton deh. Boleh nggak diputar di rumah kamu gitu? Atau di rumah teman-teman kamu. Dan itu bukan usaha yang sepele gitu. Kita nyari itu juga, produser juga kerja keras gitu untuk mengumpulkan uangnya. Terus setelah kita putar di bioskop, ditonton sama orang yang terus beli tiket, tiketnya itu umpamanya 10.000. 10.000 nanti dapatnya berapa, itu diiniin dulu buat balik modal dulu kan gitu, untuk membayar apa yang semua ini. Terus masih mau dibajak juga gitu, kayak kita nggak dapat banyak loh gitu. Banyak orang yang cuma ngelihat bahwa terutama pemain gitu ya, ini pasti duitnya banyak, pasti gini-gini. Memang mereka yang sudah punya proses perjalanan mereka sudah panjang, ya memang harus dihargai seperti itu gitu. Profesionalitas mereka dan kemampuan mereka juga memang sudah di level itu. Tapi ya kayak kita menghargai deh gitu, menghargai teman gitu, menghargai orang lain juga gitu. Kalau aku sih ngerasanya gitu sih. Jadi aku nggak mau bilang jangan nonton bajakan atau lu mesti nonton yang bayar. Aku cerita itu aja. Jadi silahkan dicerna dan dipikirkan dan dirasa sih sebetulnya. Dirasain aja pakai hati gitu. Kadang-kadang kita terlalu banyak memakai logika gitu. Balikin, kita berpikir dengan rasa deh gitu. Biasanya itu yang menunjukkan pilihan-pilihan yang benar gitu buat kita. Jadi itu cerita singkatnya proses bikin film seperti apa. Iya Mbak, kadang kita lupa gitu ya kalau industri perfilman tuh juga sebenarnya membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas gitu. Banyak orang yang hidup memang dari film, dan ketika kita nonton secara ilegal kita merusak lingkarannya itu loh. Dan iya, terutama pas pandemi gitu. Betul. Kita juga punya resiko besar gitu, berkumpul di satu produksi dengan banyak orang, bisa kena, bisa kita membawa itu ke rumah gitu. Betul. Iya, sekarang juga udah banyak platform yang affordable lah istilahnya, kayak kita pakai Klik Film kan ya Mbak, yang bayar cuma berapa, terus bisa buka seminggu gitu kan. Cuma 10.000 ya kalau nggak salah Klik Film tuh. Dan kita tuh udah dikasih, sudah dimudahkan sebetulnya buat penonton. Jadi yakin masih mau ngebajak gitu, kayak yang dikasih pilihan yang mudah loh gitu. Karena balik lagi ya, film itu juga selain mikirin ide, film itu juga kita nggak bisa denial bahwa film itu adalah bisnis gitu loh. Karena untuk bisa sustain ya harus balik modal gitu. Gimana cara mau balik modal? Kalau misalkan ya orang-orang nontonnya secara ilegal gitu ya. Iya, karena itu soalnya itu kayak satu mata rantai gitu. Kita bikin karya buat penonton gitu. Tapi kalau misalnya penontonnya juga nggak menghargai karya kita, terus kita nggak bisa dapat secara materi, kita nggak bisa punya dana atau uang lagi untuk kita bisa bikin karya lagi yang lebih bagus nih buat siapa? Buat kalian juga gitu. Jadi itu berkesinambungan terus gitu. Jadi aku rasa kalau misalnya orang sudah paham masalah ini gitu, soal ini, kayaknya mau ngebajak juga malu sih, mudah-mudahan ya. Betul. Aku juga pribadi udah mulai ngurangin sih Mbak untuk ya langganan lah Netflix. Bahkan aku suka bareng-bareng sama temen gitu ya, patungan yuk beli Netflix supaya bisa at least ya kita berkontribusi lah, kayak itu bentuk bilang makasih gitu. Iya, itu bentuk terkecil apresiasi kita. Betul. Cuman dengan
patungan beli Netflix ya, itu kontribusi yang sebenarnya besar juga kalau secara kolektif gitu. Nah, Mbak, ini kita udah overtime banget nih, seru banget diskusinya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Iya, ini karena keterbatasan waktu, sayang sekali pertanyaan tersebut sekaligus menutup sesi secara keseluruhan kita ya pada malam hari ini, yang sangat seru banget. Namun sebelum mengakhiri acara malam hari ini, izinkan aku untuk terlebih dahulu memberikan sedikit aja summary atas sharing yang telah Mbak Mian berikan tadi. Ya, jadi Mbak Mian menceritakan tadi bahwa diplomasi budaya itu adalah cara untuk mendeliver budaya yang kita miliki untuk kita berkomunikasi dengan mereka yang nggak paham gitu dengan apa yang kita alami, dengan tujuan untuk mencapai mutual understanding. Dan mutual understanding ini kemudian bisa juga memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional dan lain-lainnya. Nah, meskipun sering diabaikan, diplomasi budaya juga dapat dan memang memainkan peran yang sangat penting itu dalam mencapai upaya kepentingan nasional. Nah, Mbak Mian juga cerita bahwa belajar untuk mencintai proses itu sendiri itu adalah sebuah hal yang sangat penting ya di dalam hidup ini gitu. Karena ketika selesai satu proses dan mulai suatu proses lainnya, itu yang membuat Mbak Mian terus berkarya di berbagai hal, seperti di musik dan film dan lain-lainnya. Kemudian Mbak Mian juga menceritakan bahwa film itu adalah medium seni yang paling kompleks, yang paling sulit untuk dicerna gitu loh ya. Dan karena itu film bisa menyadarkan, dan karena adanya film yang mengangkat isu-isu kultural seperti Yuni, penyalin cahaya juga, kita jadi merasa bisa tahu sesuatu hal yang sebenarnya dekat dari kita, tapi kita merasa jauh dan merasa itu sebenarnya nggak terjadi gitu di negara kita lah. Jadi kita bisa lebih tahu kita ini siapa sih, dan nggak denial atas identitas kita gitu. Dan dengan film juga dunia tahu bahwa kita punya permasalahan yang sama gitu. Kalau kita tidak membuat karya yang bersinggungan dengan itu, dunia nggak akan tahu gitu. Jadi film memang bukan sekedar hiburan, ada yang harus dibawa, ada yang dan ketika kita selesai nonton filmnya, ada yang harus kita bawa pulang dan ada yang kita renungkan gitu. Itu yang penting dalam diskusi kali ini sih menurutku. Oke, Mbak, aku dan FVCI Chapter UI ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Mian Tiara yang telah berkenan hadir, dan juga nih Mbak memberikan insight yang sangat luar biasa terkait pengalamannya di dunia musik dan film, sekaligus terkait industri perfilman Indonesia itu sendiri. Mbak, terima kasih banyak Mbak atas waktu yang telah Mbak berikan. Aku pribadi dan teman-teman di FVCI Chapter UI dan teman-teman di sini semua juga sangat mengapresiasi dan menghargainya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Iya, kalau aku boleh ini sedikit, aku mau ralat sedikit, bukan bentuk yang film itu adalah bentuk yang komplit sebetulnya, karena segala unsur seni bisa dimasukkan ada di situ. Ada di situ. Ya, jadi film memang medium seni yang paling komplit ya. Oke, karena telah berakhirnya acara kita pada malam hari ini, aku memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat kesalahan, dan dengan ini aku, Diva Zara, selaku moderator, pamit undur diri. Aku kembalikan ke MC ya. Terima kasih Mbak Mian. Banyak. Semoga bisa ketemu lagi ya. Ya, insya Allah, amin. Oke, thank you Diva karena telah meluangkan waktu untuk menjadi moderator dan memandu jalannya sesi talk show pada acara hari ini dengan sangat baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi yang ditungguin teman-teman nih, yaitu ada sesi penghargaan yang ditunjukkan untuk peserta yang sudah aktif selama acara ini. Jadi kita ada penghargaan The Best Participant, dan Best Participant jatuh kepada Kak Anissa. Yeay, selamat kepada Kak Anissa telah mendapatkan penghargaan sebagai Best Participants pada acara Dictator Special Edition. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam kegiatan hari ini. Nah, semoga Kak Anissa dan seluruh peserta sekalian bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai cultural diplomacy melalui budaya populer, khususnya dalam bidang seni. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara, dan sayang sekali keseruan kita pada malam hari ini harus berakhir. Nah, untuk mengabadikan momen hari ini, kita akan terlebih dahulu melakukan sesi foto bersama. Kepada teman-teman diharapkan untuk menyalakan kameranya, supaya kita bisa lihat satu sama lain. Mungkin aku tunggu sampai 20.49 ya, untuk teman-teman siap-siap. Oke, boleh pada on cam ya teman-teman semuanya.
biar kita bisa mengabadikan nih momen ini kan nggak tiap hari ya, kita bisa ketemu sama Mbak Mian, bisa talk show kayak gini. Ngobrol-ngobrol. Ikrip. Iya, bener banget. Oke deh, mungkin untuk panitia publikasi aku persilahkan ya. Oke, selamat malam teman-teman. Semuanya udah pada ready ya. Di sini ada 5 slide. Aku akan ambil gambar pada slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut ke slide keempat. 1, 2, 3. Dan lanjut ke slide terakhir ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih panitia dokumentasi. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, menandakan pula bahwa Dictator Special Edition, Over the Horizon, Cultural Diplomacy Through Pop Culture in the Contemporary World akan segera berakhir. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, yakni Mbak Mian Tiara, serta para partisipan yang sudah hadir. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi acara kami, silakan follow kanal media sosial kami di Instagram, Twitter, dan Medium @FPCIUI, website di fpciui.com, YouTube dan LinkedIn di FPCI Chapter Universitas Indonesia, serta Spotify di FPCI Chapter UI. Saya Saskia Dira, selaku Master of Ceremony, memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat kesalahan, dan dengan ini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti Shanti, Shanti Om. Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Indonesia, Board of 2021, Thrive with Intelligence. Dadah. Bye. Terima kasih Mbak Mia. Thank you Mbak. Thank you teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya Mbak. Insya Allah, amin. Sehat.